Halo sobat sekalian, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas tentang soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten atau yang disingkat KSNK tahun 2020 bidang fisika nomor 3. Ya, kita lihat soalnya. Dua orang anak ingin melempar bola agar mengenai suatu sasaran di ujung tebing. Mereka berdiri pada titik pelemparan yang berada pada jarak tertentu dari sasaran. Mereka melempar bola dengan kelajuan awal yang sama pada waktu bersamaan, namun dengan sudut elevasi yang berbeda, sehingga waktu yang ditempuh bola orang pertama dan kedua untuk mengenai sasaran masing-masing adalah TA dan TB. Diketahui percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Tentukan jarak PQ dari titik pelemparan ke sasaran, dinyatakan dalam TA dan TB. Oke, nah pertama-tama coba kita simulasikan ya, kita gambarkan kejadiannya. Jadi dari titik P ke titik Q yang ada di ujung tebing sekarang akan dilempar oleh kedua orang dengan kecepatan yang sama tapi sudutnya berbeda ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih geraknya seperti ini. Jadi pelempar yang A akan menempuh waktu TA, sedangkan pelempar yang B akan menempuh waktu TB. Nah, selanjutnya ditanyakan berapa jarak PQ. Nah, biar lebih mudah kita simbolkan dengan simbol L, ya. Nah, kalau kita lihat ini berarti kita bisa selesaikan dengan menggunakan gerak peluru ya, atau gerak parabola. Nah, biasanya sekarang kita coba ingat-ingat persamaan apa yang biasa digunakan di persamaan parabola, apalagi untuk menentukan waktu ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan titik awal dan titik akhir, maka di sini yang bisa kita buat persamaan adalah jarak mendatar. Nah, jarak mendatar biasanya kita tuliskan dalam persamaan gerak lurus beraturan, yaitu X sama dengan V0 cos theta kali T. Ya. Nah, begitu juga tinggi akhir itu bisa kita simbolkan Y. Kita bisa tuliskan dengan persamaan Y sama dengan V0 sin theta kali T kurang 1/2 GT kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Di soal ini, sudutnya tidak diketahui. Ya. Nah, tapi jarak ya mendatar dan tinggi itu nanti bisa kita dapatkan hubungannya dengan L yang ditanya. Jadi pertama kita coba modifikasi kedua persamaan ini sehingga tidak muncul dalam bentuk sudut lagi dalam sudut theta ya. Jadi sekarang coba kita siasati secara matematis supaya nilai theta tidak muncul lagi ya. Nah, jadi persamaan yang pertama kita buat jadi cos theta sama dengan X per V0 theta. Sedangkan persamaan yang kedua kita buat jadi sin theta sama dengan Y tambah 1/2 GT kuadrat per V0 T. Nah, ini sama dengan Y per V0 T tambah 1/2 GT per V0. Ya. Nah, sekarang kita coba ingat, apa hubungan cos theta dan sin theta? Ya, jangan tan theta, karena kalau kita buat tangan theta masih muncul lagi theta. Ya. Nah, kita buat cari ingat persamaan trigonometri yang memungkinkan supaya nilai theta tidak muncul lagi. Nah, ada persamaan yang sering digunakan yaitu sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, sekarang coba kita substitusikan nilai sin theta dan cos theta ke persamaan ini. Ya. Hasilnya menjadi X per V0 T pangkat 2 tambah Y per V0 T tambah GT per 2 V0 pangkat 2 sama dengan 1. Oke, kita jabarkan ya. Lebih rinci persamaannya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Di persamaan ini, di bagian X kuadrat dan Y kuadrat, ini ada penyebut V0 kuadrat, T kuadrat, ini juga V0 kuadrat, T kuadrat. Ya. Untuk menyederhanakan persamaan ini, coba kita kalikan kedua ruas kiri dan ruas kanan, dengan V0 kuadrat, T kuadrat. Dan hasilnya menjadi seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y GT kuadrat tambah 1/4 G kuadrat T pangkat 4 sama dengan V0 kuadrat T kuadrat. Nah, kenapa diubah ke bentuk seperti ini? Kita lihat di sini ada X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita kembali ke gambar, ke ilustrasi gerakannya, kita lihat di sini ada X, Y, dan L. Dan ketiganya membentuk segitiga. Dan kita ingat persamaan Pitagoras,
Kalau kondisinya seperti ini, maka bisa ditunjukkan X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya adalah L kuadrat. Sehingga persamaan ini bisa dituliskan dalam bentuk L kuadrat tambah YGT kuadrat tambah 1/4 G kuadrat T pangkat 4 sama dengan V0 kuadrat T kuadrat. Ya. Nah, berhubung ini kejadiannya dilemparkan oleh dua orang dengan selang waktu yang berbeda, sekarang kita tuliskan persamaan gerak ini untuk kedua pelempar. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Untuk pelempar A, hasilnya L kuadrat tambah YG TA pangkat 2 tambah 1/4 G kuadrat TA pangkat 4 kurang V0 kuadrat TA pangkat 2. Sedangkan untuk pelempar B, persamaannya jadi seperti ini. Ya. L kuadrat tambah YG TB pangkat 2 tambah 1/4 G kuadrat TB pangkat 4 sama dengan V0 kuadrat TB pangkat 2. Nah, dari dua persamaan ini, sekarang kita coba untuk mengeliminasi komponen-komponen variabel-variabel yang tidak diketahui ya, dengan tujuan supaya persamaannya menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita lihat di bagian YGTA kuadrat, kemudian di bagian bawahnya YGTB kuadrat. Nah, kita coba mengeliminasi bagian yang kedua dari kedua persamaan. Nah, secara matematis. Jadi caranya, persamaan yang pertama ini, kita kalikan dengan TB pangkat 2. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya, persamaan yang ini, persamaan yang kedua ini, kita kalikan dengan TA pangkat 2. Hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, kedua persamaan ini, selanjutnya kita saling kurangkan. Nah, kalau kita kurangkan, maka bagian yang kedua ini ya akan saling meniadakan. Begitu juga bagian yang di ruas kanan ini akan saling meniadakan. Sehingga hasil pengurangan kedua persamaan ini akan menghasilkan L kuadrat kali TB pangkat 2 kurang TA pangkat 2 tambah pengurangan bagian ini 1/4 G kuadrat TA pangkat 2 TB pangkat 2 kali TA pangkat 2 kurang TB pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya, bagian yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Hasilnya menjadi L kuadrat kali TB pangkat 2 kurang TA pangkat 2 sama dengan nilainya yang di depan ini masih sama, tapi bagian di belakangnya akan bertukar tanda ya. Nilai TA pangkat 2 akan menjadi minus TA pangkat 2 dan minus TB pangkat 2 menjadi plus TB pangkat 2. Ya. Nah, ketika persamaan jadi seperti ini, kita lihat ada komponen yang sama, yaitu TB pangkat 2 kurang TA pangkat 2, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, kalau kita eliminasi kedua bagian ini, maka persamaannya menjadi lebih sederhana. L kuadrat sama dengan 1/4 G kuadrat TA kuadrat kali TB pangkat 2. Ya. Nah, kalau kita akarkan, maka kita dapatkan nilai L sama dengan 1/2 G TA kali TB. Dan hasil ini L adalah panjang PQ dan sesuai apa yang diminta di soal, ya, nyatakan jarak PQ atau L dalam bentuk TA dan TB. Dan jawabannya sudah kita dapatkan sekarang, L sama dengan 1/2 G kali TA kali TB. Oke, gimana sobat-sobat? Mudah bukan? Ya, semoga bisa dengan mudah dipelajari dan bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, jika berkenan silakan like video ini, silakan juga subscribe channel ini karena dipastikan saya akan terus menghadirkan video-video yang berkualitas dan jangan lewatkan video-video tersebut sehingga bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.